Kurang ngebas bang ya. Dia sopran soalnya bang. Pintu teater 2 segera dimulai. Bukan. Gimana sih namanya? Pintu teater 2 setelah dibuka. Ada penonton yang telah memiliki suara gue cempreng aja. Gue tangan dulu. Para Boleh. penonton yang memiliki Gimana enak karcis ya? segera memasuki kelihatan teater. jelas ini di kamera kok pelakunya Kan pakai masker. enggak kok dua-duanya enggak pakai masker. Jack, gue tengah. Gue masuk gak? Masuk bang, Ini masuk. masuk. Udah. Nah itu ya. Oh tenang bos. Oh udah ada gue. Oke, cek. Masuk ya. Yuk. An, suruh gue masuk kan? Masuk, Bang. Assalamualaikum, ini Ozan dan balik lagi di program apa? Nama program apa? Kalau kita punya program sama Bang Ojan, Bang Aan, Apa? sama Iki. Shot on goal. Kalau ini namanya apa? Zona bola. Zona bola. Keputusan Abang. Zonbol. Ozan. Ya, serah. Zona bol boleh zona. Pokoknya kita bahas bola di tahun 2026 ini. Ya, Tapi khusus 3 tahun ini kita bahas apa? Champions League. Champions League dulu. Karena 2006 ini ada banyak momen bola, event bola Piala Dunia 2026 di Kanada dan Amerika sekarang. Nanti itu kita bahasnya ntar pas lagi masanya. Nah, sekarang kita bahas Champions League dulu. Kemarin kita udah kenalan dengan Mas Arif karena ada frame baru nih. Silakan Abang. Ya, perkenalkan nama gue Muhammad Naufal Farhan, biasa dipanggil Aan. Oh, kedengeran nih, Halo. kedengeran deh. Audiens Zona Ozan. Aman ya. Cek. Oke. Abang Aan, terus juga Mas Arif mungkin kenalin dulu Mas. Oke, kenalin nama gue Arif Ramdhani, bisa dipanggil Awim. Gue cewek sejati. Boleh. Kemarin sempat dibilang juga bahwasannya tahun ini Society quadruple winner di tahun 2026. Tunggu aja. Dari mana tunggunya? Enaknya gue masuk frame apa enggak ya? Serah bang. Ini nih over PD ini. Maksudnya? Over PD Arsenalnya. Oh. Tunggu. Apa yang itu? Kalau misalnya gue masuk frame gue berarti tengah. Boleh. Biar gue netral. Netral, boleh netral. Cek. Halo. Ulang nih. Gak apa-apa, lanjutin aja. Oke, kita akan bahas Champions League. Kemarin udah bahas leg 1 ya, prediksi dan juga skor golnya. Mulai dengan Mas Arif, sekarang kita ada 2 nih. Jadi gue paling netral aja. Sekali lagi, disclaimer di awal bahwasanya kita bukan paling tahu, paling bola bukan paling bola, juga. bukan maniak. Kalau gue sendiri ya, bukan maniak. Kali ini berdua nih, ini MU, ini Arsenal. Malu nggak ada MU di sini. Ada di Champion. Betul. Tapi nggak apa-apa. Kita saling sharing ya tentang Champions League pada Objektif bang ya. Objektif tapi nih. Betul. Oke, kita mulai dari mana ya? Oke, Mas tahu dulu bang. Kita syuting di tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya. 14 ya. Berapa? 14 ya. 14 nanti kita mulai di UCL lagi itu tanggal 18 ya maksudnya. Iya. 18 19 Maret. Leg keduanya ada di tanggal 18 Maret hari Rabu sama Kamis 19 Maret. Oke, ntar kita akan Dini bahas prediksi ya. Prediksi siapa menangnya siapa, kemudian gol. Cuman sekarang ada dua sisi pandang nih. Benar-benar. Ya, Sama kalau gua cuma netralin aja. kami ini bang, thank you banget buat kemarin yang udah komen juga ya. Betul. Udah Ada Bang komen Malik juga. Ada Bang Malik. Udah komen juga. Jadi buat kita buat lebih baik lagi nih. Jadi kan udah ada lumayan panjang tuh mau komen itu bang. Iya. Tapi halo guys. Siapa namanya Bang? Bang Dimas kalau nggak salah ya? Dimas ya? Iya, Dimas. Ya, terima kasih Bang Dimas. Beneran. Iya. Keren. Halo guys. Kagak lah. Ada suaranya tapi nyampe. Dari kemarin hampir 80% prediksi kita bang, lumayan benar. Ya. Hanya beberapa yang salah dan seri. Ya, oke. Ini video Aldiano ya? Video Aldiano. Mirip marhum. Astagfirullahaladzim. Oke. Kita Preview bang. preview dulu ya leg 1 ya. Gimana? Sekaligus prediksi kali bang. Buat leg keduanya nih. Oke. Kita berarti preview dari hasil leg 1 ya. Siapa lawan siapa nih? Oke, ada Madrid lawan City. Madrid lawan City. Gimana Bang? Kemarin kita Dari ntar gua ganti-gantian ya. Boleh. Siapa duluan? Dari Arif dulu deh. Oke, kemarin kita nebak bahwasannya City menang bang ya. Oke. Soalnya kita prediksi bahwasannya Persija juara. kemarin tuh kenapa City menang? Yang pertama Madrid itu si Mbappe nggak main absen,
Bellingham juga absen, Betul. jadi kayak wah Rodrigo juga absen, jadi pincang banget nih. Betul. Tapi ternyata DNA UCL masih punya Madrid. Ya. Itu dia, gua akuin. Masih punya Madrid, menang 3-0, Jauh VD Valverde, jauh. hat-trick, gila sih. Cuman menurut gua man of the match sih bukan Valverde sih ya. Kalau kemarin nonton ya, Heeh. lebih ketik buat Courtois sih. Courtois. Courtois sih the best dia. Valverde atau Arif karena dia Ya, statement Statement itu. gua. Sabar. Buat Courtois sih gue. Buat Courtois. Wah, cuman diakuin juga permainan City lagi kacau-kacaunya sih. enggak juga. Iya kacau-kacaunya. Ada pada pendukung Madrid di sana. Bang An, dari mata pandangnya Bang An gimana? Ya kalau dari sudut pandang gua kemarin Nih, makan lu Bang, cemilan David Beckham. gue cukup kurang sepakat dengan DNA ya karena memang lagi-lagi walaupun memang Madrid paling banyak UCL-nya cuma ini juga berpengaruh dari strategi yang dimainkan oleh taktik yang dimainkan dari Alvaro Arbeloa. Coachnya. Coachnya. Dari Arbeloa ini dia benar-benar cair banget dari serangan. Mereka tuh formasi dari di atas kertas tuh kan kalau nggak salah 4-4-2. Sedangkan pada saat build up-nya pun juga kadang direct, kadang dia dia juga bisa dari 3-5-2 atau rotasi defend pemain dengan attack ya. rotasi pemainnya tuh benar-benar nggak bisa ketebak gitu. Valverde bahkan sering juga ngisi pos yang diisi Brahim Diaz turun ke bawah untuk nyamperin bola dan itu benar-benar memecah konsentrasi daripada teman-teman dari tim dari City gitu. Jadi mereka pun juga mau marking bingung jadinya gitu. Dan benar-benar menurut gua kredit banget buat Valverde karena tidak hanya menjadi tidak hanya untuk mencetak gol tapi dia juga membantu TAA. Karena kita tahu TAA memiliki kekurangan dalam defense gitu. Jadi benar-benar dia backup terus TAA pada saat diorek-orek sama Doku. Gitu. Capitano Valverde. Capitano ya. Kaptennya Valverde. The best dia gua. Jadi sangat layak untuk jadi. Kita langsung ke match selanjutnya. Tapi fun fact nih Bang. Oke. Pada leg pertama kali ini Liga Inggris paling banyak nyumbang ya? Betul. Ya kan? Cuman Liga Inggris nggak ada sama sekali yang menang. Gila sih gua gue. Di leg 1 ini. Leg 1. Oke. Tadi match 1 udah ya. Kita Apa mau langsung prediksi ini Bang? Nah, makanya itu kita enaknya ke match 2 apa langsung tebak? Langsung prediksi kali Bang ya? Prediksi ya. Oke. Ya seperti biasa nah. Gue hitung mundur, lu unggulin siapa ya di leg 2? Oh, dari antara ini. Kita ngomong bareng. Oh, bareng. Enggak lu 2 aja sih. Ya udah boleh. Oke ya. Bareng. 3 2 1 sebut klub antara siapa nih? City Madrid. Oke. 3 2 1 Madrid. Lu siapa? 3 2 1 enggak disebut. Madrid. Taruh dulu. Gua mikir-mikir dulu. Karena pasti si itu juga mainnya juga pasti Ya, karena ketinggalan. Dominasi cuma itu 3-0 Bang. Mau apa lagi ya sih? Iya sih. 2-1 buat City. Ya, enggak apa. Ya, kalau Ali 3-0. Nggak, tapi in case banyak banget kejadian Madrid kayak gini 3-0 terus bantai 4-3. malah di leg 2 ya. Atletico waktu itu terus lawan City juga pernah. Pernah. Iya. Juve pernah. 2-1 harapan gue City karena supaya lebih seru aja. Walaupun memang tetap Madrid yang lolos. Madrid lolos ya. Madrid yang lolos. Tadi siapa lu kuncinya? Ya City menang. City yang 2-1. Tapi yang lolos Madrid. City. Harapan gue City yang menang. Supaya lebih seru. Berarti leg 2 City menang, lolos. Enggak, yang lolos Madrid. Madrid. Harapan gue City yang menang tapi Madrid yang lolos. Arif? Udah pasti Madrid Bang. Madrid ya. Mbappe main, Bellingham main. Iya. Apalagi udah unggul 3 ya. Udah unggul 3 juga, mainnya di Etihad tapi ya. Nah, kalau Ali tadi nggak bisa full juga ya. Karena biasanya Ya banyak sering trouble. ya betul. Oke. Skor. Ada tadi 2-1 untuk City. Ada 3-1 buat Madrid. 3-1 Madrid. Oke. Itu ya. Oke, lanjut ke match 2. Ada PSG lawan Chelsea. PSG Chelsea. Preview dulu. Gimana dari An sekarang nih? Dari gue dulu. Dari gue kemarin sih benar-benar seru. Seru untuk sampai 70 menit. Ya sempat serius. Menurut dia enggak apa-apa. Bener. Ini pas masih 2-1 si PSG itu masih seru sampai dengan 2 sama tuh masih seru benar. Karena dua-duanya tuh suara jual beli serangan gitu. Jadi benar-benar seru dan
kesalahan yang di iniin sama siapa? Ini kiper ya? Jorgensen, Jorgensen. Jorgensen. Nah, itulah titik balik buat PSG, dia bisa unggul, lalu juga ditambah Kvaratskhelia itu luar Itu the best gua akuin. kacau. The best. Kurang ajar itu emang main itu main kurang ajar banget. Jadi benar-benar menurut gua itu hukuman berat buat Chelsea. Tapi sebenarnya Jorgensen itu di 60 menit pertama sebelum dia blunder itu bagus sebenarnya mainnya. Dia tuh berani mainnya. Cuma ya itu aja tuh pas kena sama si Barcola ya. Terus itu Tapi- yang lap. Edit bahasa buat ini juga sih Bang, buat Ousmane Dembele sih. Iya, itu sebenarnya seru banget menurut gue, cuma sangat disayangkan pada saat udah di akhir-akhir di akhir pertandingan, tapi Chelsea malah banyak kebobolan. Sebenarnya karena mungkin Chelsea setelah dari ketinggalan 3-2 tuh jauh lebih terbuka, dia jauh lebih berani untuk lebih open. tinggi. Ya. Lawan panas. Mainan tinggi gitu. Enggak, kalau panas sebenarnya panas juga Bang, masih 3-2 Sampai Panas, menit ke 70 masih panas nih. Iya, masih panas, iya. Jual beli ya. Iya. udah lebih serangan, tapi pas sudah kejebolan 4-2 udah kill the game. Soalnya Chelsea Game yang over. pelatih ini Bang Guru Kumon. Perawakannya kayak Guru Kumon. Kayak dosen ya. Udah, Arif. Kasih gua kredit banget sih buat PSG, apalagi ini dia dendam ya kan. Iya. Dendam banget di Dari waktu Piala final Dunia antar Piala klub. Dunia. Iya, apalagi nih wah ini 5-2 udah nunjukin nih bosannya. Gue lagi semangatin nih buat ngejar back to back Champions League. Mungkin ya, walaupun tetap Arsenal kayaknya tahun ini juara. Bismillah aja. Pede banget sih. Pasti. Menurut lu gak kagak layak. Besoknya ada yang Tunggu tahu. aja. Bener. Boleh itu bundar Bang. Iya. Yang tahu. Bener sih, cuma banyak legenda yang Nonton nih. bentar aja ya. Ya, itu aja. Bahas Arsenal. Tapi preview gue akuin kemarin jual beli serangan oke banget. Oke. Cuman kayaknya banyak blunder sih kemarin di gelandangnya tuh. Di Chelsea juga kurang, pertahanan juga terlalu terlalu open banget sih ya. Terlalu berani buat trupas-trupas ke depan, jadi sering kecolongan tuh. Tahu sendiri main bolanya PSG. Iya. Luis Enrique. Ya kan? Ya itu ada plus minusnya memang. Oke, langsung ya. Prediksi. Untuk leg kedua kita hitung mundur. Jadi main di Stamford Bridge nih ya? Ya, Stamford Bridge nih. Iya, main di Stamford benar. Bridge. Ya pas lagi gue hitung mundur langsung tebak sebut klubnya. Jangan masih mikir. Udah kunci belum? Iya, udah kunci. Udah ya. Oke, Udah. udah. Oke, 3 2 1 PSG. 3-1 Chelsea. Chelsea, PSG, PSG. Chelsea 3-1. 3-1 Chelsea, tapi tetap yang lolos PSG. Oke, PSG. PSG. Skornya dia nyebut 2-0. 2-0. 2-0 buat PSG. Ya, kita kunci ya. Oke. Tadi untuk match 2, match ketiga ada siapa tuh? Leverkusen Arsenal. Leverkusen Arsenal dari Mas Arif dulu nih gantian ya. Oke, POV dari calon juara UCL 2026 ya. Iya, calon juara. Cuman ini ada hal lucu bang. Oke. Jadi tuh waktu tahun 2026, Arteta tuh pernah di di Stamford di Emirates apa di kandangnya Brighton. Dia tuh masuk ruang ganti, terus motivasi pemain-pemain tuh sampai pakai lampu bang. Gimana maksudnya? Jadi motivasi di ruang ganti ini pakai lampu tuh. Oke. Lampu nyalain kayak motivasi itu analogi lampu ini. Nah, kemarin di IG-nya Leverkusen dia kayak dicengin gitu. Iya, Jadi semua di ruang ganti Leverkusen dari colokan, saklar ditutupin lakban, Bang. Biar Nggak ada lampu. iya gitu. Lucu banget dah pokoknya tuh serang-serangannya kemarin di sosial media lumayan. Cuman kemarin preview pertandingan ya, gua akuin Leverkusen gua kira sih bakal ber 4-0 ya. Ternyata defense-nya Bang gua akuin Seri ya. seri. Untungnya kayak Havertz masuk menggantikan ya kan, Gyökeres penalti di tackle dengan keras. Tapi gue kan jelek banget sih permainan Arsenal. Gak cuma masalah defense, serangan Leverkusen kemarin kagak lu anggap. Tapi gue kan jelek banget Arsenal mainnya kemarin. Dari pendukung Arsenal sendiri. Iya, jelek banget main Arsenal. Maksudnya dari playsetnya jelek, permainannya iya, kan, iya. Kemudian bola matinya kurang banget. Gyökeres juga biasanya kan jadi fast nine ya. Buat si mainin Saka sampai Martinelli gitu kan. Cuman wah kemarin sih gua mungkin hancur banget sih pemain Arsenal. Leverkusen the best banget sih. Siapa tuh depannya tuh? Leverkusen? Siapa sih namanya? Lupa lagi namanya. Iya. Cok itu deh. Udah ngacak-ngacak. Vane apa ya? Saliba dan lain-lain. Jadi kurang puas ya intinya. Kurang puas. Oke. Dari leg 1 kemarin antara Leverkusen dan Arsenal.
Ya ini jelas Leverkusen yang mendominasi karena bahkan menurut gua harusnya Leverkusen yang layak menang. Kan Arsenal buntu cuy. Benar serius. Nah, bang, Ini tembakan banyak Arsenal bang. keberuntungan aja dapat penalti di akhir. Tembakan banyak Arsenal. Bahkan menurut gua kayaknya Deping deh itu si Enggak Deping. Madueke. Enggak. Karena bolanya kakinya nggak kena sebenarnya. Kalau dilihat lagi ntar coba dilihat lagi replaynya. Kalau Jack menurut ini gua ya tiga-tiganya masukkan Jack ya? Gua masuk. masuk kena. Lanjut Iya, tadi. jadi Tiga-tiga Deping. Deping menurut gua Enggak bang, ada VAR bang. Masih Deping. Iya kan itu menurut gua dan kalau tadi menanggapi dia apa namanya Arsenal bisa juara Champions atau juara IPL Pasti. banyak legend yang udah mengkritik bahwa caranya dia tuh ilegal walaupun memang ilegal nggak secara tertulis gitu secara norma sepak bola ilegal nggak layak untuk juara. Caranya tuh jorok. Ya menghilangkan beauty of football. Jorok, Bang. Iya menghilangkan beauty of Joroknya football. maksudnya Iya. boleh dilakukan tapi nggak Etis elok lah untuk ya. dilihat ya nggak etis untuk dilihat gitu. Bukan gak elok bang, maksudnya nggak kurang entertain lah. Kurang entertain lah gitu lah. Bener jorok lah pokoknya. Jadi terus untuk match ini harusnya Leverkusen menang cuma ya kena beruntung aja lah. Masih nggak terima ya. Masih nggak terima. Kan menurut gua Iya, ya. benar, Wajar, wajar. bahwa sebenarnya Leverkusen layak Wajar. menang gitu walaupun memang finishingnya sih Oke. dari si Leverkusen. Aman ya? Udah. Udah. Prediction, Oke. prediction nih. Kita leg 2 tebak siapa menang. Kunci siapa klubnya? Ya, ini main di Emirates nih ya. Udah. Ini main di Emirates nih. Leg 2 antara Leverkusen dan Arsenal. 3-2-1. Arsenal. 2-0 Leverkusen. 3-0 Arsenal. Main di Emirates bang. Iya, 2-0 Main di Emirates. Iya. Lu kata apa sih? Jangan aja. Leverkusen dan Arsenal. Leverkusen. Ya. Oke. Jadi skornya 2-0 Leverkusen. 2-0 Leverkusen. 3-0 buat Arsenal. 3-0 Arsenal. Lihat aja Sangat kalau pede. Pede buat back lu masih pada begitu leg mainnya. satunya tadi bilang Timber kecewa. cedera bang, Timber cedera. Masih pengaruh sama Timber. Pengaruh banget. Berapa kali set play bola-bola mati kan Timber ngegolin. Itu Saliba udah lagi di top performnya. Maksudnya secara belum. keseluruhan sebenarnya kualitas yang dimiliki Arsenal memang gua akuin dari yang dibilang Pep tuh tim terbaiknya pada saat ini. Cuman mereka nggak semuanya perform, Iya. nggak semuanya main bagus dan intinya nggak konsisten lah. Dan ya itu hukuman apa jadi hukuman buat Arsenal. Kita buktiin aja 3-0. Ya oke, lanjut. Biar nggak kelamaan juga ya. Di leg 4 ada Galatasaray lawan Liverpool dari An sekarang. Tapi kasih applause dulu nih buat Galatasaray. Oke. Habis banget nih. Gua akuin. Habis banget. Buat siapa? Mario Leno ya kalau nggak salah ya. Iya. Asisnya Osimhen. Review kemarin. Galatasaray iya. Emang ini kalau ini kena mental di tribun sih. Tapi Auranya Istanbul tuh luar biasa banget nih Galatasaray. Emang selalu kena mental si Liverpool nih. Terlepas daripada yang 2005 ya. Iya. Tapi memang dua kali ini kan di grup stage sudah pernah ketemu juga. Iya, betul. Dan juga kalah juga di Istanbul. 1-0 juga kalahnya. Sebenarnya Liverpool juga punya banyak kesempatan cuma finishing lagi-lagi dari Liverpool yang kurang tapi memang Galatasaray layak menang untuk di match ini leg pertama. Cuma kalau menurut gua Liverpool bisa membalikan keadaan pada saat di Anfield. Oke, ntar ya di leg Ya. 2. Cukup review leg satunya dari Arif. Arif plus banget buat Galatasaray sebenarnya sih. Oke. Cuman sayang banget buat Liverpool sebenarnya. Jujur, masa pemain terbaiknya Szoboszlai. Aneh bang menurut gue bang. Maksudnya lu punya Wurits, punya siapa lagi? Florian Wirtz, terus ada Fajil Pange, Tike. Isak. Iya, Isak nggak main cedera dia. Iya, Cuman kayak, aduh sayang banget. Mungkin karena gol kaget ya, itu menit 7 langsung ya. Tamu-tamu banget. Iya, 7 loh maksudnya tuh. di awal-awal. Victor Osimhen diumpan dari gol corner, gue kira mau nunggu langsung ya kan. Ternyata malah dipasi. Buntu dia. Iya. Arsenal sama Liverpool. Iya, cuman ya gitu sih masa Szoboszlai masa pemain terbaiknya Liverpool sih. Sekelas Liverpool malah Szoboszlai. Ada Florian Wirtz itu dia. Ini menurut pandangan Arif. Iya, menurut pandangan gue ya. Harusnya tuh Wirtz tuh bisa megang lini tengahnya Liverpool ya. Kemarin sih harusnya ya. Tapi kemarin kayak kurang banget. Udah dapet dia tuh peluang emas sebenarnya tuh, tapi bolanya mantul. Iya, boleh mantul. Bolanya mantul dia nggak ke gawang, nggak ke kirian dikit lah Iya, intinya. aku sepakat juga sama Bangan juga ya. Tribunnya Istanbul sih
Ngaruh ya. Nonton supporter ini. Apalagi dia bikin ini kan, bikin apa tuh? Koreo. Itu the best banget. Koreo itu ini bang, si Osimhen sama ibunya tuh gandengan di situ kayak wah respect banget sih buat Istanbul. Oke. The best. Best ya. The best. Oke, kalau dari Arif applause lah buat Galatasaray. Galatasaray ya. Terus oke, nah di antara match ini di leg 2 ya, antara Galatasaray melawan Liverpool. Udah kunci jawaban? Udah. 3-2-1 Liverpool. 3-1 Liverpool. Liverpool ya. Arif 1-0 Liverpool. 1-0 Liverpool. Iya 3-1 Liverpool. Berarti kalau misalnya 1-0 Liverpool lolosnya. Lolosnya Liverpool ya. Iya. Extra time dulu. Iya, extra time dulu. Oh, dengan Extra time dulu kalau misalnya 1-0. Iya. Tapi lolosnya Liverpool. Oh, kalau Arif lolosnya Liverpool. Iya. Kalau misalnya sampai extra time bisa Galatasaray yang Dominasi ya. menurut Cuman gua. ini Anfield, Bang. Iya. Baik benar lagi. sih. Cuma kalau misalnya Sane kan bisa super sub ya. Sane enggak main, Bang. Kemarin. Oh, kemarin ya. Kemarin nggak main kalau misalnya nggak tahu ya cedera atau enggak. Sane mana nih? Leroy Sane. Oh, Leroy Sane. Oh iya. Leroy Sane kemarin. Iya benar. Enggak, kemarin yang mainin Noah Lang. Pemain PSV Eindhoven dulu. Nah, memang si Leroy ini dia biasanya tuh super sub di Galatasaray ini. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya bertahan imbang sampai dengan 90 menit menurut gua bahaya buat Liverpool. Tapi harus approve juga sih buat Lucas Torreira tuh, Bang. Iya. Kemarin tuh the best banget deh. Torreira tuh buat apa namanya? Kayak gelandang panggut air deh. Berhenti. Oke, kita lanjut ke match selanjutnya. Ada Newcastle lawan Barcelona. Tadi siapa tadi? Ane tadi. Sekarang Arif lagi. Iya. Ini baru kalau disebut pertandingan hoki, ini pertandingan hoki. Siapa yang hoki nih? Apaan? Siapa yang hoki? Hoki Barcelona. Oh iya. Barcelona. Barcelona hoki banget. Hoki Barcelona. Jelasin. Kenapa hoki bang ya? Jujur itu Yamal itu bener-bener diikutin banget sama Joelinton, bener-bener dikunci. Ya. Sekunci-kunci itu. Yamal nggak bisa ngapa-ngapain bang. Golnya itu kalau nggak salah ya di 90+6 ya. Iya. Akhir. Itu akhir dapat penalti. Dapat penalti. Ya sama kayak Arsenal. Enggak bang, Arsenal 70. Maksud gue menit akhir ya Iya, dapat sama-sama dapat penalti di menit akhir. Benar. Oke juga sama. Oke. Gak terima. Ya oke. Ya, oke. Maksudnya permain kemarin Newcastle gua akuin jempol banget. Tapi beda nih di Liga Inggris agak kurang, cuma kayak Champions wah the best banget. Joelinton sih IPL masih 4 besar kayaknya. enggak bang. 6 besar. 6 ya. Ya, koreksi kalau salah ya. 6 besar seingat Arif. Yang 3 siapa? Aston Villa. Udah di balap. Udah di balap MU. Aston Villa jadi keempat ya? Ya, Aston Villa keempat. 5-nya Chelsea lupa lah ya Arif. iya. Liverpool apa? Liverpool. Antar Liverpool Nah, atau Newcastle ya. Balik lagi ke Ya, champion. Ya, ini menurut Arif pertandingan terhoki di leg ini. Ya. Salah satu pertandingan hoki harusnya ya menurut Arif ya. Maksudnya harusnya tuh bisa ketan sampai akhir tuh. Harusnya. Cuma kecolongan aja karena tackle aja tuh kan. Jadinya dapatlah penalti buat Barcelona. Oke. Ada lagi teman? Cukup. Tentunya next 1. Ya sebenarnya dari si Newcastle memang ini sebenarnya layak menang, hampir sama kayak Leverkusen. Walaupun memang dia juga balik lagi kurang bisa memanfaatkan peluang gitu. Memanfaatkan peluang dan juga finishing. Karena permainan dari yang ditampilkan oleh Newcastle memang kelebihannya kan fisik ya dia. Fisikalnya tuh mereka mainnya tuh fisikal ini loh Bang, bodinya gede-gede. Oh ya. Bener, jadi kayak bukan Tarkam ya, tubruk lah gitu. Joelinton dan lain-lainnya. Tonali the best tuh. Orang gila semua itu, maksudnya preman semua. Preman gitu. Jadi memang yang ditampilkan oleh Newcastle luar biasa. Nah, kalau Abang mau lihat AC Milan zaman dulu, nih yang sekarang ini nih, Newcastle ya. Oh iya, pada body chance the best. Luar biasa memang, benar. Zaman-zamannya Seven Kode Kakak. Mau enggak zamannya Gattuso, Sedop gitu. Iya. Nih dia. Siapa udah sinian lagi ya? Iya. Semenjak ditinggal Isak sebenarnya. Ya, Golgetra nggak ada. Iya, jadi yang lebih sering soalnya Aaron Gordon-nya kurang. Aaron Gordon ya, serius ya? Hah? Aaron Gordon kan ya? Antonio Gordon. Barnes. Oke. Udah. Untuk leg 2 antara Newcastle lawan Barcelona. Udah kunci? Soalnya main di Camp Nou nih. Mainnya di kandangnya Barcelona. Dah gue udah kunci banget nih. Sedangkan leg 1-nya seri. Iya. Yuks.
Iya. Ya, 3, 2, 1. Barcelona 2-1. Barcelona juga. Barcelona 2-1. Barcelona. Iya. Salah menang Sebenarnya harapan gue sih Newcastle sebenarnya. dari segi permainan. Segi permainan. Cuman Iya. tetap Bang di atas angin sih Barca ya. Di atas segala-galanya sih. Main kandang. Iya. Iya. Maksud gue Newcastle pasti bisa kena mental lah di Iya, sana iya, pas iya. di Camp Nou. Soalnya Barca sih. kemarin aja Barca hampir ngeremontada Atletico Madrid kan. Cuman gagal di Copa del Rey. Ya mungkin ini salah satu yang bisa dibalikin nih. Oke. Menang ya tadi ya sama Barcelona. Iya. Ya, prediksi berapa? 2-1. 2-1. 2-0 untuk Barcelona. Berarti pada unggulin Barca ya. Iya. Di terakhir ada Atletico 17 Madrid nih. melawan Tottenham. Gila jauh ya. Nih. Di leg pertama 5-2 unggul Atletico. Jauh banget. Dari Baliknya doang di klub ini loh. tadi siapa? Ada pada tadi Arif. Review dari pertandingan leg 1. Iya sebenarnya Spurs ini disayangkan banget ya. Maksud gue kalau dari secara kualitas pemain ada Palinya, ada Solanke, ada ya pokoknya keseluruhan tim ini sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Potensi cuy. ya kalau soal leg Iya 1 ya. bagus sebenarnya, tapi di IPL butut, bobrok parah, di Champions tapi dia masih dapat kesempatan. Cuma kemarin sebenarnya apa namanya agak respect sih dengan kiper-kiper yang ini ya, ngasih semangat kepada kiper si Spurs Pininski. Iya. Sebenarnya ya memang kesalahan nggak dibenarkan, cuma kesian juga dia dapat 2 kali kayak gitu kan, langsung diganti juga. Gila itu sih itu Diganti lagi coba gitu. menit 15 diganti. 15. Ya emang berat sih sebenarnya bagi seorang pelatih, emang harus membuat keputusan cepat juga Iya, iya. gitu kan. Tapi ya mau nggak mau emang diganti juga. Menurut gue juga adalah keputusan terbaik juga sih, daripada lebih banyak golnya, Benar, dia juga dapat tekanan lebih banyak gitu. Jadi disayangkan sebenarnya sekelas Spurs dengan kualitas pemain yang ada sekarang, disayangkan dia bisa sampai seterpuruk ini. Malah di luar ekspektasi. Iya, gitu, di luar ekspektasinya, maksudnya nggak ngelawan sama sekali gitu menurut gua. Cuma kalau dari ATM-nya juga malah jadi malah jadi kemarin apa kena blunder juga tuh Oblak tuh Iya, di Oblak. golnya Solanke tuh, digebuk saudaranya. Tapi Anda dulu bahas Tottenham. Kalau Atletico Madrid sendiri ATM sendiri sebenarnya menurut gua apa namanya udah wajar dengan skor yang Wajar. dapat, wajar gitu dengan kualitas yang ada. Apalagi ditambah Ademola Lookman yang baru datang tuh menurut gua bisa nambel Sorlot yang kadang inkonsisten untuk mencetak gol. Tapi kemarin nggak main ya Sorlot ya? Enggak, Nggak main. gue lupa dah, kayaknya nggak main ya. Nggak main. Iya. dan Udah. oke, dari POV-nya Arif leg 1 Kalau gue kurang sepakat sama Bang Aan masalah pemain Tottenham ya. ya. Gue akuin Tottenham buruk semua Bang. lebih parah. Butut. Kualitasnya sebenarnya mereka Kualitasnya oke. Cuman di musim tapi ini nggak perform. iya. Itu Gue juga sepakat tuh kenapa pelatih Spurs masang kiper muda, ya kan? Orang pada bilang kenapa sih nggak dimainin FA Cup aja, Carabao Cup aja? Ya karena Vicario menurut Arif nggak perform di PL jelek, di Carabao Cup jelek, di FA Cup jelek, makanya dimasukin kiper ini. Ternyata blunder. Baru menit ini pertama kali ya. Oke. Dan next Karius nih. Dan next Karius nih kayaknya nih. Tapi bener sih kayaknya masih muda juga ya maksudnya ya. Iya. Wajar sih harus diganti juga sih biar mentalnya nggak ini banget. Oh, Tapi menurut Arif juga bukan salah kiper juga sih. Van de Beek menurut Arif wah jelek banget mainnya. Ya, nggak semua bisa disalahkan kepada kiper. Ya. Iya, masalah kayak Van de Beek juga menurut Arif jelek banget sih kemarin mainnya. Van de Beek. Iya. Beek dia itu Tottenham. Iya, main di Spurs. Jelek mainnya sumpah. Mickey van de Ven. Van de Beek bukan ya? Van de Ven. Van de Ven ya? Oh iya Van de Ven, sorry. Mickey van de Ven Belanda. Itu dia. Van de Beek juga Belanda sih. Iya, itu dia Mickey pokoknya. van de Ven. Posisinya back. Iya, Beek pokoknya itu Beek Van de Ven ya. Thank you Bang, Mickey orangnya van de Bang. Ven. Itu jelek Nanti banget. omelin Dimas lagi ntar lu. Iya, sorry Bang ya. Koreksi. Kaget gue Van de Beek. Van de Ven ya. Iya, iya. Tapi Van de Beek juga pernah di Spurs. Mickey van de Ven. Iya, Van de Ven. Sama ada fan-nya salah keliru. Ya. Sama kalau itu sih jelek banget. Kemarin juga permainannya kurang banget sih. Kurang. Iya. Kalau di ATM perlu banget buat Anthony Griezmann. Kirain udah bakal habis sih. Bang. Kirain udah masa surut Ternyata, ya. ternyata otak daripada segala permainan dia. Iya benar. Kemarin sih bener-bener nguasain segala-galanya itu dia tuh. Megang bola paling banyak dia. Jago gua tuh kalau di PSD. Udah PS tuh kencang dia soalnya tuh. Agak licin. Finishingnya tuh dia banget pas lagi Gol pertama tuh ya? Euro 2016 tuh. Iya. Iya. Gol awal. Dia banget. Griezmann banget. Walaupun katanya mau pindah kan akhir musim ini.
Oke. 34 usianya. Untuk leg 1 dimenangkan Nanti oleh dibuat 52 sama si Atletico ya. Leg 2 udah kunci klubnya? Udah. Udah? Udah. 3-2-1 sebut. 3-0 ATM. 2-0 ATM. 2-0 ATM sama ngulin ATM. Ya, walaupun mainnya di shot, walaupun mainnya di White Hart Lane bang ya. Iya, apalagi udah unggul jauh ya. Iya. Oke. Terakhir ada ini bang sebenarnya. Apa itu? Bayern Munchen lawan Atlanta. Oh, ini enggak ini ya. Oh iya, pantesannya kok ganjil. Bayern Munchen lawan Atlanta. Oh, lah, kirain udah. Berapa kemarin skornya ya? Munchen, Atlanta. 4-2 ya? 62. Oh 6-2. 62 kemarin. Oke, Arif sekarang. Oh hari sekarang ya? Tadi lu kan apa? 61. 6-1 ya? Ya, koreksi kalau salah. Ya koreksi kalau salah ya. Oke, unggulan Bear. Ya, unggul Bayern Munchen. Jauh. Aku akuin udah jelas banget bang kemarin, ya kan? Munchen jauh banget permainannya. Menurut Arif kemarin keren gara-gara Nicholas Jackson sih. Si Bayer ya. Iya, Bayern Munchen Nicholas Jackson tuh menurut Arif. Arif bingung kenapa Chelsea ngelepas dia ya? Enggak tahu emang Chelsea begitu kan. Menurut Arif emang dia bukan tipikal striker murni, bukan tipikal coacher juga. Ya. Mulut gue gatel nih. Dulu gatel nih. Ya, maksudnya karena ada Nicholas Jackson jadi Olise bisa main, Gnabry bisa main. Jadi sebenarnya gunanya Olise tuh ya cuma buat buka-buka ruang aja, pengalih-pengalih daripada back-back gitu loh. Karena bisa mendominasi di Bundesliga, terus bisa jauh banget lawan Atlanta, walaupun Atlanta juga kurang banget performanya sih. Di Serie A juga kurang banget performanya kan. Si 6 lah sekarang. Malah sekarang Lumayan bersih 6. ke Champions League gitu ya. Iya, wajar sih maksudnya Atlanta dibantai sih wajar, apalagi mainnya di Allianz Arena kemarin. Iya, betul. Udah wajar banget. 1 kemarin. Satu ya? Ingat gue ya. Kita koreksi ya bang kalau salah ya. Itu sih ya. Udah. Apa namanya? Buat itu kemarin lebih ke Arif Nicholas Jackson sih. Kalau Jackson ya. Kayak pas lihat permainannya ya. Dibahas lagi aja Nicholas Jackson. Masalahnya kagak bagus banget. Ya, menurut Arif bang. Ya, lanjut. Kenapa? Apa kontrasnya? Kontrasnya apa? Gue nonton highlightnya, dia punya peluang banyak dan apa namanya ya nggak bisa menunjukkan bahwa dia sebagai striker yang layak ada di Bayern Munchen. Menurut gua, Ya. karena emang isi pemain Bayern Munchen sekarang tuh kan memang dari dulu dari ya 10 tahun terakhir lah itu isinya bintang Ya. dan mereka semua perform semuanya. Itu dia tuh apa namanya kemarin banyak dapat peluang tapi nggak bisa menyelesaikan gitu menurut gua. Oke, sebenarnya ya. Iya sebenarnya bukan menurut gue doang apa bahkan kalau kita lihat lagi replaynya gitu dari highlight gitu. Jadi gue juga nggak tahu kenapa kemarin si Harry Kane dicadangin. Cedera bang? Cedera ya? Cedera Harry Kane. Oh, cedera gue kurang ngikutin berarti. Ya apa namanya itu sebagai pelengkap aja sih kemarin si Nicholas Jackson menurut gue sebagai pelengkap dan ya semuanya dari Michael Olise dari siapa si Serge Gnabry, Luis Diaz kayaknya nggak ngegolin tapi dia ngasih assist itu Luis Diaz walaupun nggak ngegolin di situ juga benar-benar apa namanya benar-benar ngasih kontribusi banget buat Sama jangan lupa ini bang, Jamal Musiala. Oh iya ya The best. Jamal Musiala. Musiala ya. Musiala itu dimainin kemarin ya. Cuma kemarin tackle tuh jadi cedera dia. Waduh. Jamal sama satu lagi Watkins ya? Bukan banget ya. Olise ya? Lupa lagi. Kemarin. Wah, lupa gue juga. Oh 2 orang cedera tuh gara-gara main lawan Atlanta. Lupa gue. Pokoknya intinya ini agak nggak perlu dibahas lagi. Nggak perlu banyak dibahas. Iya. Untuk si Munchen ini. Oke, langsung tebak skor ya. Udah. Kunci. Udah. 3-2-1 sebut. Munchen 2-0. Munchen 2-0 Arif. 3-0. Munchen 3-0. siapa? Iya 3-0. Munchen 3-0. Munchen 3-0. Oke, di antara kedua tadi ngulin Munchen ya. Oke, kita rangkum ya. Iya. Tadi untuk leg 2 kita fokus ke leg 2 antara Madrid dan City. Arif Madrid, Bangaan Arif Madrid terus Madrid. Madrid. Bangaan leg 2 menang City, yang lolos Madrid. Oke, lanjut. Kalau si prediksi gol tadi? Tadi Arif berapa tadi ya? 2-0. 2-1. 2-1 Madrid, gue 2-1 City. 2-1 City. Langsung leg 2 ada PSG lawan Chelsea Chelsea lawan PSG ya. Tapi ini rumahnya penonton Chelsea. jangan buat parlay ya, yang buat judi ya. Ini prediksi aja kita ya. Iya, prediksi aja nih.
Ini juga walaupun kita prediksinya abal-abal sebenarnya. Walaupun kemarin kita 80% tebakan kita benar, Bang. Iya benar ya, benar ya. Iya. Iya, Tapi, kemarin ya gua lanjut akuin lah. sih, bener sih. Oke lanjut balik ke topik. Tadi Arif ngunggulin Madrid lolos. enggak yang kedua. Oh, yang kedua ada PSG. PSG lolos. Tadi apa ya? Lupa gua. Menang Chelsea tapi PSG yang lolos. Oh, menang Chelsea, PSG lolos. 3. Nah, skornya tadi lupa. Mau sebut skor lagi. Arif lagi 2-0 enggak salah. Iya, pokoknya ntar review review lagi ya di belakang-belakangin. Lupa tadi. Langsung leg 3. Match ketiga ada Arsenal, Leverkusen. Arsenal, Bang. Arsenal. Arsenal 3-0. Tadi apa lu An? Tadi gue Leverkusen. Leverkusen ya. Lupa tadi nih. Pokoknya gitulah. Di Bang Leverkusen 2-0. Leverkusen ya. Iya. Leverkusen ya. Lolos Leverkusen. Iya, kan. Yang sini seri ya leg satunya. Leg 2 ada Liverpool melawan Galatasaray. Arif Liverpool 1-0, yang lolos Liverpool. Gue juga Liverpool tadi. Liverpool ya. Sama-sama Liverpool. Iya. Kemudian ada Barca lawan Newcastle. Arif menang Barca 2-0. Menang Barca 2-0. Sama Barca juga. Barca 2-0. Barca 2-0. Kemudian Atletico dan Tottenham Tadi Arif megang ATM 2-0. 2-0 ya. Oh jauh. ATM 3-0. ATM 3-0. Tadi ada Bayern Munchen lawan Atlanta. Munchen 2-0. Munchen 3-0. Munchen 3-0. Gitu guys ya. Jadi prediksi untuk leg 2 di tanggal berapa Mas? 18 ya? 18-19. 18-19 Maret. Ntar kita tungguin apakah prediksi kita ini Bener apa enggak? sesuai apa tidaknya. Benar apa enggak tahu ya, sesuai apa tidak. Dan balik lagi seperti disclaimer di awal bahwasanya kita bukan kompeten di bidang ini ya. Betul. Kita hanya sharing aja, sharing pendek pengetahuan kita nih ya. Hobi aja. Ya hobi juga. Sebenarnya kalau gue sendiri emang terbatas banget tuh pengetahuan bola gue. Jadi makanya gue di normal antara mereka aja nih ya. Apa-apa lah bang, Apa-apa sampein lah. juga nggak apa-apa. Ya. Oh, laki nih, Bang. Lucky. Iya. Oke. Coba dari bola abang nggak dong, dari 3, abang 4, dulu. 5, 6, 7. Kayaknya ada deh. 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi loh yang Tadi Munchen Atlanta. 3, 4, 5, 6. Enggak, yang klub satu lagi tuh. Oh, Bodo Glimt sama Sporting itu. belum. Iya, Benar. Nah, itu. Bodoh kling. Bodo Glimt sama Sporting. Kita belum Gak tinggal. apa langsung di akhir aja nih. Mau preview dulu Jelas jauh banget permainannya. ya. Duluan. Bodoh kling. Bodo Glimt. Bodo Glimt. Jauh banget. Leg 2 unggulin siapa? Bodo Glimt. Bodo Glimt. Walaupun main di Portugal ya. Bodo Glimt. Bodo Glimt. Kayaknya seri sih. Menurut Seri seri. boleh gak sih? Lah kan karena bakal ada yang lolos. Iya, Oke. sekarang kan agregatnya 3-0. Kalau gue prediksi seri, Sporting Oh, Bang, Bodo Glimt boleh. Oh, boleh. Tapi kalau misalnya seri Karena di kandang lolos, Sporting. bakal lolos. Yang lolos? Kalau misalnya seri skornya 1-0, Oh, berarti yang lolos Bodo Glimt. tetap Bodo Glimt yang Iya. yang lolos. Sekarang kan agregatnya 3-0. Oke. Bodo Glimt ya. Bodo Glimt yang Bodo lolos. Glimt dan Bodo Glimt juga. Bodo Glimt. Oke, tadi kita udah kunci ya. Skor-skornya juga kalau yang tadi disebutin Karena di kandang Sporting habis ini. ya kena ya. Iya. Harusnya. Emang lah Bodo Glimt tetap. Oke, itu tadi kita udah sebutin. Balik lagi ntar kita nanti pertandingan di 18-19 apakah sesuai apa enggak. Ya. Paling sambil nunggu ini kali buat mengisi menunggu waktu lebaran ya kan. Betul. Habis nyari baju capek-capek langsung nonton sepak bola. Langsung sepak bola. Bisa buat jadi teman sahur. Bisa banget. Dan doain kita konsisten juga sampai Piala Dunia nih. Sebentar Piala Oh, ini Dunia. Bang, nanti kita di kalau nggak salah di Maret apa di April ada FIFA Series. FIFA Series. Ya, ada FIFA Series. Indonesia, Bulgaria, Itu FIFA Series. Iya, ada. Series ada. Timnas Indonesia. Timnas Indonesia main lagi, comeback. Ya. Itu maksudnya gimana? Dah? Jadi FIFA ngeluarin updatean terbaru nih. Liga internasional dibikin FIFA Series, Bang. Jadi kayak bukan liga, Bang ya. Kompetisi kecil aja gitu ya. aja, iya. Tapi ngaruhin ke Ngaruh ke ranking. Ngaruh ranking. gitu guys. Pengetahuannya gini buat gue ya. Oke, FIFA Series ya. FIFA Series. Itu di bulan Di BK. Ada lupa Maret apa April deh? pokoknya setelah berarti berjalan sama Champions League Iya, ya. sama Champions League. Berarti ntar ada Soalnya banyak timnas bahasan. udah panggil nih pemain-pemainnya. Akan bagus comeback. Oke, request di komen apakah kita akan bahas itu FIFA Series atau fokus ke Champions League dulu, oke? Mau keluar dulu. Ya, atau beda di segmennya lah. Kita bahas Champions League, ntar segmen lain lagi di FIFA Series. Oke. Betul. Kita closing statement dulu ya. Ya. Oke, tadi itu kita bahas prediksi UCL ya tanggal 18-19 di leg 2. Kalau ada yang
apa koreksi-koreksi ya kayak Iya Bang boleh siapa boleh itu? boleh Bang Dimas kemarin. Bang Dimas juga nggak apa-apa, tapi dengan Bang Dimas mau respect juga kita. Itu kritis yang sangat Gue lupa apa mau komen namanya? juga tuh di Santun. Koreksi banget. di komentar Bang Dimas itu. Iya, the best deh. Iya, parah. Thank you banget Bang Dimas. Keren Bang. Oke, gitu ya. Gue bingung closingnya gimana nih. Cukup sekian aja nih. Enggak, maksudnya gimana mau arah closingnya gitu. Oh, iya. Pokoknya jangan lupa ditonton, dibagi-bagiin ke rekan-rekan sepak bola kalian. Ya. Like, share, and Eh. subscribe gitu. Ya. Jangan lupa pokoknya dikirim-kirimin aja, di share-share. Kalau mau inian, kalau mau nambah-nambahin, komen-komen juga boleh. Ya, kalau mau request Mau juga nambah boleh. konten apa nanti kelar dari sini mau ikut juga nimbrung via Zoom apa gimana ya? Ya. Bisa. Ntar kalau live cap. Oke guys, tadi ketutup, bukan ketutup, memorinya penuh, jadi ke stop otomatis. Tadi udah di closing statement ya. Tadi apa sampai zoom tuh. Ya, kalau tadi rekan-rekan boleh komen di bawah. Nanti mungkin kalau nanti rekan-rekan mau join juga nih prediksi dan lain-lain, mau Ya, udah kayaknya udah. mau ikutan juga keseruan kita, boleh komen-komen di bawah. Nanti kita bakal zoom ya, sama nanti bakal ada live reaction nih buat nanti final UCL. Sekali lagi nih bukan janji ya, wacana Ya, wacana aja. Mudah-mudahan kalau panjang umur Bang ya, Ya, panjang umur, amin. panjang rezeki kita lakuin. Oke, gua Zona Ozan. Dan gua Awit. Duaan. Dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.